Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kode program untuk menghitung polinomial dengan menggunakan Lagrange interpolating polinomial. Jadi problemnya adalah seperti ini. Ini kita tinjau dulu problem secara matematisnya ya. Ini kalau misalkan kita diberikan sekumpulan data, katakanlah sebanyak n plus 1 data, berarti maksudnya n plus 1 titik di bidang xy ya, di bidang xy, yaitu datanya adalah ini data pertama misalkan x0 fx0 x, y ini ya, kemudian x1, y1 begitu, yaitu y1 nya adalah fx1, lalu nanti x2, fx2 dan seterusnya sampai xn, fxn. Berarti kita di sini punya sejumlah n plus 1 titik data. Nah, andaikan sebenarnya sejumlah n plus 1 titik tadi itu berada dalam kurva biru ini. Oke. Andaikan berada dalam kurva biru ini, hanya saja kita tidak memiliki informasi mengenai kurva ini bentuknya seperti apa. Sehingga tugas kita dalam mencoba menebak atau membuat kurva yang melewati ke semua titik tadi, yaitu ke n plus 1 titik data ini, dan diupayakan dia adalah kurva terbaiknya gitu ya yang kita buat, yaitu di sini misalkan dibentuk kurva yang berwarna hitam ini, yang harapan kita itu mendekati kurva yang sesungguhnya. Nah, untuk agar kita dapat membuat kurva tebakannya, maka kita akan menggunakan polinomial gitu ya. Kita akan menggunakan polinomial. Nah, singkatnya, kalau kita memiliki data sebanyak n plus 1 titik, maka polinomial yang dapat kita bentuk maksimalnya orde n ya, orde n. Sehingga berarti dari n plus 1 titik data itu kita harus membuat polinomial berorde n. Yaitu garis besarnya yang akan kita lakukan pada kali ini adalah seperti itu. Nah, bentuk polinomialnya kali ini tidak seperti polinomial yang mungkin biasa kita kenal, tapi akan diungkapkan dalam bentuk seperti persamaan 31 ini ya. Yaitu ada nilai y tadi, y0 dikalikan suatu fungsi ln 0x. Jadi fungsi x-nya tuh di sini di ln 0 ini. Nanti ditambah dengan y1 yaitu fx1 ya, dikalikan dengan ln 1x. Terus nanti sampai yn dikalikan ln nx. Ingat, berarti di sini dalam ungkapan polinomial seperti ini, fungsi x-nya itu ada di ln ini ya, ln 0 sampai ln n. Dan rumusan ini kalau diringkas menggunakan simbol sigma menjadi seperti ini, fxk lnk x, dengan k itu bergerak dari 0 sampai n. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu lnk? Nah, diberikan di persamaan 32 di bawahnya ini. Di sini ada sesuatu yang di atas tanda per ya, lalu di bawah tanda per juga ada. Berarti ini ada proses pembagian. Nah, kita perhatikan yang bagian atas dulu, yaitu yang bagian pembilangnya ya. Di sini polanya adalah variabel x dikurangi x0 dikalikan variabel x kurangi x1 terus sampai nanti x dikurangi x-1. Lalu seharusnya di sini kan selanjutnya adalah x min xk. Tetapi karena ini adalah lnk, maka x min xk-nya di sini dibuang. Sehingga lanjut langsung melompat ke x min xk plus 1. Jadi dari k min 1 ini indeksnya langsung lompat menjadi k plus 1. Lalu berlanjut sampai akhir yaitu x min xn ya. Itu sebagai pembilangnya. Nah, sekarang sebagai penyebutnya itu polanya mirip seperti yang di atas, hanya saja yang x di sini variabel x diganti dengan nilai, yaitu nilai xk. xk min x0, xk min x1 sampai nanti xk min x-1. Nah, seharusnya di sini adalah xk min xk, yaitu adalah 0. Dan itu akan membuat jadi masalah dalam hal ini karena ada pembagian dengan 0, maka xk min xk tadi dibuang. Sehingga
Setelah XK min 1 ini lompat langsung ke XK min XK plus 1. Lanjut seterusnya sampai nanti XK min XN. Ya, kalau diringkas simbolnya menjadi seperti ini ya. Kalau tadi sigma penjumlahan adalah pakai tanda sigma ini, kalau ini kan perkalian semuanya, maka simbolnya seperti pi di sini ya, pi besar ya, pi kapital lah gitu. Nah, sehingga dalam program yang kita buat nanti kita harus menghitung LNK untuk setiap K ya, dari mulai K0 sampai N. Kalau ini nanti LNK sudah dapat, lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus polinomial ini untuk menghitung nilai polinomial di titik X tertentu gitu. Oke, kita akan langsung coba terapkan ke kode program. Kita akan buat, saya akan beralih dulu tampilannya ya. Oke, nah maka sekarang kita akan mulai dari sini ya. Saya akan tambahkan dulu di sini keterangan. Ini adalah penghitungan polinomial orde n dengan menggunakan Lagrange interpolating polinomial. Sebagai contoh ya, kita punya data misalkan, nanti kan kita cocokkan dengan yang ada di buku tadi, 2 lalu 0,5. jadi ada dua data X nya, maaf, ada 3 nanti. Ini satu buah data yaitu X nya 2, Y nya 0,5. kemudian data kedua ini X nya adalah 2,75. ini nanti akan kita masukkan dalam uji cobanya ya. 0,3636 nya 3 kali 34. Ini sebenarnya kalau nggak salah nih angka dari 4 dibagi 11 ya, tapi karena di Python tidak bisa memasukkan angka 4/11, jadi harus langsung dimasukkan berapa nilai 4/11 itu. Langsung saya ketik di sini 0,36363634. kemudian berikutnya adalah 4,025. Oke, jadi ini ada 3 data ya. Nanti akan kita uji dengan 3 data ini. Data pertama ini, data kedua ini, lalu data ketiga ini. Kemudian apa yang dicari? Nah, yang dicari itu adalah nanti nilai polinomial orde 3. Oke. Nilai polinomial orde 3 pada titik X sama dengan 3. Oke. Orde 3, orde 2 harus saya, orde 2 ya. Orde 2 pada titik X sama dengan 3. Jadi P orde 2 di titik X sama dengan 3 itu berapa? Oke, ini kurang ya. Itu yang akan kita nanti gunakan sebagai uji coba, karena nanti ada pembandingnya dari buku ya. Perhitungan dari buku itu sudah ada, sehingga akan kita bandingkan apakah hasil perhitungan kita sudah sesuai atau belum. Kemudian karena kita nanti akan menggunakan beberapa fungsi ya dari NumPy ini, kita akan pakai import NumPy snp ya, biasa. Kemudian kita akan menghitung LNK tadi dengan menggunakan fungsi ya. Kita tulis begini saja. Argumennya ini data X, kemudian di sini sebagai indeks nanti untuk data X itu adalah I. Jadi I di sini nanti sebagai indeks untuk data X. Nah, data X ini nanti adalah array ya. Array. Kemudian kita definisikan dulu di sini pembilang LNK-nya
itu sama dengan 1. Kemudian penyebut LNK itu sama dengan 1 juga. Kemudian lalu kita akan mulai menghitung ya. For J in range Python mulainya dari 0 ya. Array itu 0 plus 1. Kemudian sekarang untuk menghindari tadi yang apa namanya xk minus xk itu atau x minus sk, maka kita akan lakukan pengujian di sini. J tidak sama dengan I. Oke, itu pembilang LNK sama dengan pembilang LNK dikalikan X minus data X ini J ya. Oke, sini yang perlu diperhatikan untuk mengakses data nomor J dari array data X ini, di sini menggunakan kurungnya kurung kotak ya. Beda kalau misalkan yang terbiasa dengan Skylab, di sini kurungnya kurung lengkung biasa begitu. Kemudian ini yang untuk menghitung pembilang yang di atas ya. Jadi pakainya X minus data XJ. Nah, X-nya diberikan ini melalui argumen yang di sini tadi. Nanti pas dipanggil fungsinya maka argumennya kan dilewatkan lewat sini ya. Kemudian penyebut LNK. Maka di sini adalah penyebut LNK dikalikan dengan dalam kurung, maka di sini harusnya adalah data XI. Data XI. Oke, dikurangi dengan data XJ. Nah, kalau seperti ini kan kita akan terhindar ya, karena ada di sini ada apa namanya, ada seleksi dulu ya. Kalau J-nya tidak sama dengan I, boleh lanjut ke perhitungan di sini, kalau enggak jangan. Begitu. Lalu hasil dari perhitungan ini nanti adalah kita kembalikan, yaitu pembilang LNK dibagi dengan penyebut LNK. Nah, itu adalah fungsinya untuk menghitung LNK. Kemudian sekarang kita tentukan misalkan maksimal datanya yang kita bolehkan adalah 100 data. Dan kita inisiasi dulu matriks array maksudnya untuk menyimpan nilai-nilai data X, yaitu kita bikin array dengan isinya 0, zeros ya. Caranya begini, zeros sebanyak apa datanya, yaitu sebanyak maksimal data. Begitu juga nanti yang data Y, ini untuk menyimpan data Y yang diketahui. Kita inisiasi dulu array-nya, diisi dengan array yang isinya adalah 0, maksimal data. Udah. Kemudian kita akan lanjutkan minta data ya, input ya. Kita akan input data dari keyboard. Input from sama dengan berapa jumlah data. Kita kasih penegasan di sini bahwa maksimal 100 data. Oke, udah. Lalu kemudian n-nya tentunya ini nanti adalah polinomial order berapanya, kita akan kurangi jumlah data ini dengan 1 gitu ya. Nah, lalu terus kita akan tampilkan ke layar print f Anda akan mencari polinomial order n. Order n caranya gini ya, order n, kemudian dari jumlah
data itu. Oke, sudah. Kemudian sekarang for i in range 0 sampai jumlah data. Oke, kita tampilkan dulu print f, masukkan data ke i. Nah, ini kita akan meminta inputan dari user untuk menginputkan data ini tadi nih, x, y, x1 y1, x0 y0, lalu nanti x1 y1, kemudian nanti x2 y2 dan seterusnya begitu ya, tergantung maksimal datanya. Kemudian oke, ini sudah langsung diberikan, ini setuju, ini bagus nih ya. Data xi float input from nilai x. Oke, atau ini kita ganti aja data x ya, data x, yang ini data y. Oke, kalau sudah, berarti kalau for ini sudah selesai, maka berarti array data x sama data y sudah berisi nilai-nilai ini nanti ya, nilai-nilai ini ataupun nilai yang dimasukkan oleh user gitu. Kemudian sekarang kita akan meminta inputan lagi dari user, berapa nilai x yang ingin dicari, nilai polinomialnya begitu. Jadi input berapa nilai x yang ingin dicari nilai polinomialnya. Oke, misalkan tadi berapa nilai x-nya misalkan diberikan x3, maka kita akan menghitung polinomial order 2 di titik x sama dengan 3 itu berapa begitu. Nah, kemudian kita berikan nilai awal dulu untuk nilai polinomialnya, pn sama dengan 0. Selanjutnya kita mulai menghitung nih, pakai for lagi. For i in range. For i in range 0 sampai jumlah data. Oke. Kemudian pn sama dengan hitung cari, coba kita bikin dulu. Pn sama dengan pn plus data y yang i dikalikan hitung lnk x cari ni data x. Pintar sekali dia ya. Terus kemudian kalau sudah, maka ini akan selesai nih ya penghitungannya. Kalau ini sudah selesai sampai n nya adalah jumlah data, maka selesai sudah ini. Kemudian di sini print f, nilai polinomial ordernya pada titik x sama dengan x cari adalah pn. Oh, kok pintar sekali ini ya. Oke, ini udah selesai. Ya, ini udah selesai. Sekarang kita coba eksekusi. Masih connecting ya. Udah hijau. Oke. Mana dia nih? Oh, masih merah, kenapa ya? Oh, ada error ya. For-nya ya. For-nya ini gini, kurangnya. Oke. For J, mana tadi for J? Di atas sepertinya. Ini dia. Oke, jumlah data, kita punya 3 buah data tadi. Kita lihat datanya apa saja. Ya, 2 dan 0,5, x-nya 2, 0,5 y-nya. Oke, enter. Kemudian data keduanya adalah 2,75,
ya, 2,75 enter. Y-nya adalah 0,363 kali 0,34, 0,36363634 ya. Kemudian data ketiga itu adalah 4 0,25. Oke. X-nya 4, Y-nya 0,25. Oke, lalu kita akan menghitung nilai polinomial di X sama dengan 3 ya. Di X sama dengan 3. Kita masukkan X-nya 3 di sini. Oke, biarkan dia menghitung berapa jawabannya. Ini dia ya. 3295454293 dan seterusnya. Kita akan bandingkan sekarang dengan yang ada di buku, yang sudah dihitung di buku. Saya akan cari dulu. Itu ada di contoh ya, contoh. Oh, ini dia nih ya, persis ini. X0 nya 2, lalu 2,75. X2 nya 4, lalu X1. Oh ya, sorry, maaf. Kalau X nya 2, maka fx nya kan 1/2. 1/2 itu kan 0,5 tadi ya. Kalau X nya 2,75, maka fx nya adalah 1 dibagi 2,75 dan itu adalah 0,363634 tadi ya. Lalu kalau X3 nya adalah X2 nya adalah 4, maka di sini 1/4 yaitu 0,25. Jadi data ini X, Y nya sudah sesuai dengan data tadi yang kita inputkan. Lalu dihitung polinomial untuk order 3. Oke. Harusnya jawabannya adalah 1/3 kalau kalau yang sesungguhnya ya, karena fx-nya di sini diketahui yaitu 1/x. Tapi kalau dihitung menggunakan polinomial Lagrange tadi, maka jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah ini dia nih. 0,32955. Ya, jadi nilai F3 tadi yang sebenarnya adalah 1/3 didekati dengan polinomial order 2 yaitu di titik X sama dengan 3, nilainya adalah 0,32955. Yang kita dapatkan tadi itu adalah 0,3295454293 dan seterusnya. Kalau dibulatkan ya sama ya, 0,32955 gitu. Ya, jadi ini adalah kode programnya yang bisa kita gunakan untuk menghitung polinomial order n dengan menggunakan Lagrange interpolating polynomial ya. Baik, itu materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.